Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari virus corona. Oke, kita masuk ke chapter ke-11. Chapter ke-11 ini terkait dengan penyusutan, penurunan nilai, dan deflasi. Nanti di pertemuan ini kita cuma sampai penurunan nilai, yang materi deflasi akan kita bahas di pertemuan minggu depannya. Sama, masih menggunakan bukunya Wiggin, Kiso, dan Barfield, Intermediate Accounting yang IFRS Edition. Kalian bisa cari literatur yang lain juga selain buku ini. Kalau kalian masih kurang paham atau mau mencari alternatif lain, kalian bisa cari literatur yang lain. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita hanya sampai ke nomor 5. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 di pertemuan ini, kemudian nomor 6 sampai nomor 8 di pertemuan selanjutnya. Ini materinya, jadi nanti kita juga cuma sampai penurunan nilai, deflasi, revaluasi, dan penyajian dan analisis itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke penyusutan. Saya rasa teman-teman semua juga sudah familiar terkait dengan penyusutan atau bahasa lainnya adalah depresiasi. Jadi, by definition, penyusutan itu adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Jadi, penyusutan ini muncul dari alokasi biaya perolehan aset tetap, aset berwujud, bisa berupa bangunan, tanah, peralatan. Kemudian dia bebannya secara sistematis dan rasional ada pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat. Jadi perusahaan masih mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Kalau perusahaan sudah tidak menikmati manfaatnya atau tidak bisa merasakan manfaatnya, maka aset tersebut tidak bisa disusutkan lagi, atau dalam artian sudah tidak mempunyai nilai guna. Itu penyusutan. Nah, ada beberapa alokasi biaya untuk aset tetap atau aset jangka panjang. Aset tetap sendiri itu menggunakan beban penyusutan alokasi biayanya. Kemudian aset tak berwujud atau intangible asset itu menggunakan beban amortisasi, dan sumber daya mineral menggunakan beban deflasi. Jadi ada perbedaan. Nanti kita akan bahas masing-masing semua. Dari beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban deflasi. Oke, sebelum masuk ke penentuan pola pembebanan biaya pada pendapatan, perusahaan itu harus menjawab 3 pertanyaan dasar terkait penyusutan. Yang pertama, berapa dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset tersebut. Jadi ketika kita beli aset, baik itu berupa tanah, gedung, mobil, mesin, dan sebagainya, berapa dasar penyusutannya, berapa dasar nilai penyusutannya. Misalnya kita beli mobil seharga 100 juta, apakah 100 juta itu sebagai dasar penilaian penyusutan? Atau ada perhitungan yang lain? Itu harus dijawab dulu oleh perusahaan. Yang kedua, berapa umur manfaatnya? Misalnya beli mobil, berapa mobil ini dinilai umur manfaatnya? 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, atau gedung, misalnya gedung itu nilai umur manfaatnya berapa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, perusahaan harus tahu dulu umur manfaat dari setiap aset yang dia beli atau dia peroleh. Yang ketiga, metode pembagian biaya apa yang terbaik untuk aset ini. Jadi penyusutannya akan menggunakan metode apa? Nah, ini juga harus dijawab oleh perusahaan. Berapa dasar biaya, dasar nilainya, dasar penyusutannya itu berapa, umurnya ditaksir berapa, dan menggunakan metode apa. Itu harus dijawab dulu sebelum masuk ke proses penyusutan. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa dasar penyusutan untuk sebuah aset? Di contoh di sini ada, kalian bisa lihat ada original cost atau biaya perolehan. Biaya perolehan ini
10.000. Kemudian keterangan keduanya adalah plus residual value dikurangi nilai residu atau nilai sisa. Dan yang terakhir adalah depreciation base atau dasar penyusutan 9.000. Jadi yang mau saya katakan di sini, dasar penyusutan itu punya dua faktor. Yang pertama adalah biaya perolehan atau original cost, dan yang kedua adalah nilai residual. Jadi bagi kalian untuk mencari dasar penyusutan sebuah aset itu harus tahu dua faktor ini dulu. Harga belinya berapa, harga perolehan, biaya perolehannya berapa, kemudian dikurangi residual value-nya berapa. Maka hasilnya merupakan dasar penyusutan untuk sebuah aset. Catatannya adalah dari sudut pandang kepraktisan, perusahaan itu seringkali menetapkan nilai residual sama dengan 0. Tapi beberapa aset berumur panjang memiliki nilai residual yang cukup besar. Jadi nilai residual itu depends on, tergantung perusahaan. Perusahaan mau menetapkan nilai residualnya berapa. Bisa 0, bisa 1.000, bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 100 juta. Itu tergantung oleh perusahaan. Yang mengestimasi nilai residual adalah perusahaan. Jadi nilai residual itu estimasi perusahaan yang diperkirakan jumlahnya akan diterima perusahaan ketika misalnya nanti asetnya dijual habis masa pakainya, umur manfaatnya habis terus dijual, atau dia berhenti memakainya, maka itu disebutkan dinamakan nilai residual. Paham ya? Jadi dasar penyusutan untuk aset itu adalah original cost atau biaya perolehan, biaya beli dikurangi nilai residu atau nilai sisa. Maka kita mendapatkan dasar penyusutan. Ini menjawab pertanyaan pertama yang tadi ditanyakan di depan. Berapa dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset? Ini cara menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah estimasi umur manfaat. Umur manfaat itu seringkali berbeda dari umur fisiknya. Maksudnya begini, misalnya mobil itu kalau kita rawat dengan baik, bisa umurnya itu bisa sampai puluhan tahun. Misalnya mobil-mobil tahun 20-an sekarang pun masih ada beredar mobil-mobil yang dibuat di tahun 20-an, 1920-an. Tapi untuk akuntansi itu beda, umur manfaatnya itu beda dari umur fisik. Normalnya mobil itu dinilai memiliki usia atau umur manfaat 4 tahun. Terus untuk gedung biasanya 20 tahun. Nah, ini yang menyebabkan umur manfaat aset dan umur fisiknya beda. Secara fisik mungkin gedung bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi umur manfaat itu tidak akan lebih sampai 100 tahun. Karena tadi ada penyusutan-penyusutan yang menyebabkan nilainya berkurang. Nah, kemudian perusahaan akan menghentikan penggunaan aset itu karena dua alasan. Yang pertama faktor fisik, fisiknya rusak atau berakhirnya umur fisik kayak yang di poin sebelumnya. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini ada 3: ketidakcukupan, aset yang lebih efisien, dan keusahaan. Ketidakcukupan itu maksudnya terjadi ketika aset berhenti menjadi bermanfaat bagi perusahaan karena kebutuhan perusahaan telah berubah. Misalnya adanya kebutuhan akan bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi. Nah, ketika pabriknya itu terlalu kecil, maka dia tidak akan digunakan lagi. Perusahaan akan mencoba untuk membuat pabrik yang lebih besar sehingga proses produksinya akan menjadi lebih maksimal. Walaupun misalnya pabrik yang kecil tadi itu masih bagus, tapi tidak memadai untuk kebutuhan perusahaan. Nah, itu ketidakcukupan, contoh ketidakcukupan. Yang kedua, aset yang lebih efisien. Misalnya adalah penggantian komputer. Jadi dulu komputernya masih Pentium 3, sekarang sudah i7. Nah, itu terkait efisien. Kalau masih pakai Pentium 3 lemot dan sebagainya, tapi ketika di upgrade menjadi i7 atau i10 itu menjadi lebih cepat, lebih efisien. Nah, itu tadi terkait aset yang lebih efisien. Dan yang ketiga adalah keusahaan. Keusahaan itu mencakup semua situasi lainnya yang tidak termasuk dalam ketidakcukupan dan aset yang lebih efisien.
Itu tadi yang harus dipertimbangkan terkait estimasi umur manfaat. Kemudian yang ketiga adalah metode penyusutan. Profesi akuntan itu mensyaratkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode yang sistematis dan rasional. Ada 3 sebenarnya, tapi ada 2 sub. 3 itu yang pertama adalah metode aktivitas. Nanti kita akan bahas contohnya seperti apa metode aktivitas. Yang kedua adalah metode garis lurus. Yang ketiga metode pembebanan menurun atau dipercepat. Ini ada 2. Yang pertama jumlah angka tahun, dan yang kedua adalah metode saldo menurun. Yang pertama tadi metode jumlah angka tahun, yang kedua adalah metode saldo menurun. Nah, kita akan lihat bedanya seperti apa. Oke, yang pertama adalah metode aktivitas. Ini disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi. Dia mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Kita lihat ilustrasinya biar kalian lebih paham. Ilustrasi 11.2 dulu. Harga perolehan dari kerennya itu 500.000, kemudian estimasi umur manfaatnya itu 5 tahun, kemudian estimasi nilai residualnya 50.000, dan estimasi produktif dalam jamnya, umur dalam jamnya itu 30.000 jam. Nah, jika Stanley menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusutannya adalah berapa? Rumusnya itu ada di situ. Jadi harga perolehan 500.000 dikurangi residual value 50.000 dikali penggunaan dalam tahun ini, jam penggunaan dalam tahun ini dibagi total estimasi jam. Jadi rumusnya seperti itu akan menghasilkan beban penyusutan. Jadi 500.000 dikurangi 50.000 dikali 4.000 dibagi 30.000, sehingga hasilnya adalah 60.000. Nah, ini merupakan beban penyusutan menggunakan metode aktivitas. Jadi ini yang pertama, metode aktivitas. Yang kedua adalah metode garis lurus atau straight line method. Dia menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Ini beda sama yang aktivitas tadi ya. Kalau yang aktivitas itu adalah fungsi penggunaan, bukan fungsi waktu. Kalau yang metode garis lurus ini adalah fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Ini banyak dipakai oleh perusahaan karena simple dan paling gampang, paling sederhana. Jadi menurut metode ini, ketika perusahaan menjadi alasan utama atas terbatasnya umur manfaat aset, maka tingkat penurunan kegunaan bisa menjadi konstan dari periode ke periode. Kita lihat lagi ilustrasinya sama. Biaya kerennya itu 500.000, estimasi umurnya 5 tahun, nilai residualnya 50.000, umur dalam jamnya 30.000 jam. Kalau Stanley menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya adalah cost plus residual value. Jadi cost biaya dikurangi nilai residual dibagi estimasi umur keren, estimasi umur manfaat maksudnya, sehingga akan didapatkan beban penyusutan. Ini simpel karena tinggal 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 5 tahun. Maka ditemukan beban penyusutannya adalah 90.000. Ini misalnya umur manfaatnya 10 tahun ya tinggal dibagi 10, masa umur manfaatnya itu 4 tahun ya tinggal dibagi 4. Jadi ini paling simpel, tinggal biaya perolehan dikurangi nilai residual dibagi umur manfaat. Dia akan ketemu beban penyusutannya. Paham ya sampai sini ya? Ini metode paling gampang dan paling sederhana serta sering kali dipakai oleh perusahaan. Yang ketiga adalah metode pembebanan menurun. Ada 2 tadi ya, jumlah angka tahun sama metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusulkan. Biaya perolehan asli dikurangi nilai residual. Nah,
Setiap fraksi ini menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut. Jadi kalau 5 tahun ya 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Kalau 4 tahun ya 4 plus 3 plus 2 plus 1. Nah 10 tahun ya 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 dan seterusnya. Nah pembilangnya jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Nah ini contoh rumusnya. Jadi kalau bingung tinggal N kali N plus 1 dibagi 2. Jadi kalau 5 tahun usia manfaatnya berarti 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2, maka hasilnya adalah 15. Untuk penyebutnya 15. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan jumlah angka tahun. Depreciation base dasar penyusutan tadi 450.000 karena dasar pengenaan biayanya biaya perolehannya 500.000 dikurangi residual value 50.000, maka dasar penyusutannya 450.000. Umur manfaatnya kita breakdown ke bawah 5 tahun, jadi 5, 4, 3, 21, 15. Kemudian fraksi penyusutan, jadi 5 per 15, 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, 1 per 15. Nah itu tinggal dikalikan aja. Di 450 dikali 5 per 15, maka beban penyusutannya adalah 150.000. Di tahun pertama 150.000, di tahun kedua 120.000, di tahun ketiga 90.000, di tahun keempat 60.000 dan di tahun ketiga 30.000, sehingga dihabis nilainya 450.000. Nah, kita juga bisa melihat saldo nilai bukunya. Di tahun pertama beban depresiasinya, beban penyusutannya itu 150, sehingga book value-nya nilai bukunya itu 350. Paham ya sampai sini ya jumlah angka tahunnya. Jadi fraksinya dicari dulu penyebutnya. Rumusnya tadi N dikali N plus 1 dibagi 2. Untuk mendapatkan fraksi dari penyebutnya. Baru nanti tinggal pembilang sebagai penyebut dikali depresiasi base atau dasar penyusutan. Dan yang subbab kedua adalah metode pembebanan menurun dengan soal yang sama. Ini juga disebut sebagai metode saldo berkurang. Menggunakan tingkat penyusutan dinyatakan sebagai persentase yang berupa berapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus, dan dia tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan. Kita lihat contohnya. Karena tidak mengurangi nilai residual untuk dasar pengenaan penyusutannya, maka yang pertama adalah angka 500.000, bukan 450.000. Kalian lihat di sini, di tahun pertama, dia 500.000. Rate declining-nya adalah 40%. Ini adalah 20% dikali 2. Karena 5 tahun, jadi kalau 5 tahun kan berarti kalau dibagi 5 itu per 20%. Maka ketika menggunakan saldo metode saldo menurun, maka dikali 2. Sehingga rate declining balance-nya 40%. Maka depreciation expense atau beban penyusunnya 200.000 karena 500.000 dikali 40%, sehingga beban penyusutannya 200.000. Ini akumulasi penyusutannya 200.000, nilai bukunya sisanya adalah saldo nilai bukunya adalah 300. Nah 300.000 ini yang dijadikan dasar pengenalan untuk tahun kedua. Rate-nya sama 40%, jadi 300.000 dikali 40%, hasilnya 120, maka saldonya adalah, saldo penyusutannya adalah 320 dan nilai bukunya sisa 180.000. Nah 180.000 ini dijadikan dasar pengenaan tahun ketiga. Nah dan seterusnya sampai nilainya habis. Paham ya, itu bedanya dari ketiga metode tadi. Kemudian kita masuk ke penyusutan komponen. Nah, IFRS sendiri itu mensyaratkan bahwa setiap bagian dari item aset tetap yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset harus disusutkan secara terpisah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penilaian untuk menentukan alokasi yang tepat untuk komponennya.
Jadi misalnya perusahaan itu membeli bangunan, nah perusahaan itu harus menentukan bagaimana komponen bangunan tersebut. Misalnya fondasi, struktur atap, sistem pemanas, pendingin, dan liftnya itu harus dipisahkan dan disusutkan masing-masing. Jadi misalnya yang paling gampang ketika beli bangunan, ada lift di dalamnya dan liftnya itu disusutkan sendiri. Kita lihat contohnya. Ini EuroAsia Airlines membeli pesawat terbang senilai 100 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Pesawat ini memiliki umur manfaat 20 tahun dan nilai residual sebesar 0. EuroAsia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua pesawatnya. Nah, EuroAsia mengidentifikasi komponen, jumlah, dan umur manfaat sebagai berikut. Airframe-nya itu komponennya 600 juta. Dari 100 juta komponennya 600 juta itu airframe. Umur manfaatnya 20 tahun. Kemudian dia membreakdown lagi komponen mesin itu nilainya 32 juta. Umur manfaatnya 8 tahun. Dan komponen lain nilainya 8 juta dan umur manfaatnya 5 tahun. Nah, ini yang dinamakan melakukan penilaian untuk menentukan alokasi yang tepat terhadap komponen. Jadi harus disusutkan secara masing-masing. Airframe disusutin sendiri, engine komponen mesin disusutin sendiri, komponen lain disusutkan sendiri. Ini yang dinamakan penyusutan komponen. Nah, perhitungan beban penyusutannya seperti apa ya tinggal dibagi aja karena menggunakan metode garis lurus. Misalnya airframe itu dasar pengenanya 60 juta. Tadi nilai residualnya estimasinya 0, ya udah tinggal 60 juta dibagi umur manfaatnya 20 tahun, maka tiap tahun harus disusutkan sebesar 3 juta. Sedangkan komponen mesinnya nilainya dasar pengenanya dari 32 juta, umur manfaatnya 8 tahun, ya udah tinggal dibagi 32 dibagi 8, maka tiap tahun ada penyusutan sebesar 4 juta. Pun dengan komponen lainnya sama. Lalu pada akhir tahun 2011 EuroAsia mencatat jumlah penyusutannya sebagai berikut. Beban penyusutannya total 8.600.000 terhadap akumulasi penyusutan pesawat di kredit 8.600.000. Jadi kalau penyusutan itu debitnya adalah beban penyusutan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu menyesuaikan terhadap asetnya, nama asetnya, jenis asetnya apa. Nah, pada laporan posisi keuangan akhir 2011, EuroAsia melaporkan pesawat sebagai jumlah tunggal. Nah, kalau di laporannya jumlahnya tunggal, tapi kalau penyusutannya disusutkan masing-masing ya. Jadi tidak bisa penyusutannya jadi satu enggak. Tapi ketika dilaporkan di laporan posisi keuangan, dia dijadikan satu. Jadi airplane 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan airplane 8.600.000 sehingga nilainya 91.400.000. Oke, kita masuk ke isu penyusutan khusus. Jadi yang pertama adalah bagaimana perusahaan menghitung penyusutan untuk periode parsial. Periode parsial itu seperti ini. Normalnya penyusutan itu dihitung per periode atau per tahun. Jadi kalau kalian belinya 1 Januari, maka itu pas 1 tahun. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau belinya tidak di 1 Januari, belinya di bulan Juli, bulan Agustus, atau bulan September, atau bulan Oktober. Jadi tidak pas 1 tahun. Yang kedua, apakah penyusutan menghasilkan penggantian aset? Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan harus menangani revisi tingkat penyusutan? Jadi ada revisi tingkat penyusutan. Yang pertama adalah penyusutan dan periode parsial. Bagaimana perusahaan harus menghitung penyusutan untuk periode parsial? Kayak yang saya cerita tadi bahwa periode parsial itu misalnya kalian beli asetnya itu di tengah tahun atau di sepertiga tahun atau di seperempat tahun. Jadi tidak dari tanggal 1 Januari kalian belinya. Maka penyusutannya perhitungan sudah akan berbeda, tidak bisa disetahunkan. Maka perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk 1 tahun penuh, kemudian membagi secara rata beban penyusutan tersebut antara 2 periode yang terlibat. Paham ya? Nah, proses ini harus terus dilakukan selama manfaat aset tetap ada. Ini contohnya, Maserati Corporation membeli mesin baru untuk proses perakitan pada 1 Agustus 2010. 1 Agustus 2010, berarti dia tidak dimulai dari 1 Januari, sehingga dia dianggap parsial karena tidak full 1 tahun. Biaya perolehan mesin ini adalah $150.
Perusahaan memperkirakan bahwa mesin akan memiliki nilai residu $24.000 pada akhir umur manfaat. Umur manfaatnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerja diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun pembukaan adalah 31 Desember. Hitunglah beban penyusutan untuk tahun 2010 dengan menggunakan metode-metode berikut ini. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari garis lurus sampai saldo menurun ganda. Oke, yang pertama adalah garis lurus. Tadi itu biaya perangannya adalah 150 dan nilai residualnya diestimasi 24.000, sehingga dasar pengenaan penyusutannya adalah 126.000. Ini ya, 126.000. Nah, yang membedakan adalah di tahun pertama. Umur manfaat 5 tahun, jelas. Tapi karena belinya di bulan Agustus, maka annual expense-nya atau beban tahunannya itu beda. Karena beban penyusutan itu normalnya adalah per 1 tahun, sehingga ketika usianya tidak sampai 1 tahun, perhitungannya beda. Maka perhitungannya kan seperti ini. 20, jadi 126.000 dibagi 5 adalah 25.200 dikali 5/12 karena dia Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 25.200 dikali 5/12 sehingga beban penyusutan di tahun 2010 adalah 10.500. Nah, paham ya sampai sini ya? Sedangkan di tahun 2011 sampai habis itu tetap dikali 1 tahun, tetap 25.200. Sehingga di tahun 2010 akhir jurnalnya adalah beban penyusutan di debit 10.500 dan akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutannya di kredit 10.500. Ini ya, ini yang membedakan parsial. Kalau parsial itu dihitung berdasarkan tahun. Kalau kita belinya tidak pas 1 tahun, maka harus dibagi jumlah bulannya. Ini untuk metode garis lurus. Sama ya, di 2011 penyusutan tahunannya 25.200, partial year-nya nggak ada karena memang sudah 1 tahun, sehingga beban penyusutan tahunannya 25.200. Ini akan sama terus sampai terakhir. Dan akumulasi depresiasinya juga nambah terus. Sampai di tahun ke berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, di tahun 2015 sisanya 25.200 dikali 7/12 habis. Nah, 126. Jadi tadi ya dibagi 2 periode awal dan depan. Jadi kalau awal beli Agustus ya nanti dari perhitungan yang Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, di terakhir itu di tahun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan dibagi 12. Jadi 25.200 dikali 7/12 sehingga di tahun 2015 beban penyusutannya cuma 14.700. Paham ya sampai sini ya? Totalnya adalah 126.000. Ini untuk metode aktivitas. Asumsinya pada tahun 2010 itu penggunaannya cuma 800 jam. Jadi kan tadi dasar pengenanya 126.000 dibagi total umur penggunaan berdasarkan jam itu 21.000 jam, sehingga per jamnya $6. Nah, pada tahun 2010 penggunaan jamnya itu 800 jam dikali harga per jamnya $6, sehingga annual expense-nya atau beban tahunannya penyusutannya itu $4.800. Akumulasi depresiasinya $4.800. Sisanya ya udah tinggal dikalikan aja. Kayak tadi metode garis. Nah, jurnalnya sama, beban penyusutan 4.800 dan akumulasi depresiasinya di kredit 4.800. Ini untuk metode aktivitas. Oke, yang ketiga adalah jumlah angka tahun. Ini sama. Dasar pengenaan penyusutannya 126, tahunnya 5/15. Tadi ya, dikali ya. N dikali N plus 1 dibagi 2.
pemfaktoran tadi ya, jadi penyebut dan pembilang. Jadi beban penyusutan tahunannya 42.000 dikali partial years 5/12, sehingga beban penyusutan tahun 2010 itu 17.500. Nah, jurnalnya sama, beban penyusutan di debit 17.500 dan kreditnya akumulasi penyusutan 17.500. Sisanya ya sama. Empat, 3, dan seterusnya. Ini jumlah angka tahun sampai habis berarti. Nah, ini di periode yang terakhir habis. Kemudian saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda, ingat ya, saldo menurun ganda itu tidak dikurangi dengan nilai residu. Dia biaya perolehan aja 150.000. Kalau 5 tahun kan berarti 20% dikali 40%. Jadi menggunakan garis lurus dikali 2, persentasenya garis lurus dikali 2, sehingga 150 dikali 50%, annual expense-nya adalah 60.000 dikali partial years atau parsial tahun parsialnya. Kalau tadi Agustus jadi 5/12, sehingga pada tahun 2010 beban penyusutannya adalah 25.000. Jurnalnya sama, beban penyusutan di debit 25.000 dan akumulasi penyusutannya 25.000. Paham ya sampai sini ya, double declining method atau saldo menurun ganda. Yang lain sih sama, di tahun-tahun yang lain sama. Kemudian kita masuk ke penyusutan dan penggantian aset tetap. Jadi tadi yang kita bahas sebelumnya, penyusutan itu tidak melibatkan arus kas. Jadi ketika ada jurnal beban penyusutan, sebenarnya itu bukan berbentuk arus kas. Jadi dana untuk penggantian aset itu berasal dari pendapatan yang dihasilkan melalui penggunaan aset, sehingga dia tidak ada arus kas langsung di situ. Itu terkait dengan penyusutan dan penggantian aset tetap. Yang ketiga, revisi tingkat penyusutan. Terkait bagaimana perusahaan mengatasi revisi pada tingkat penyusutan. Misalnya mobil itu 5 tahun, tapi ketika dinilai ulang ternyata umurnya bisa lebih dari 5 tahun. Itu diperbolehkan. Nah, revisinya itu berpengaruh hanya dilakukan mulai periode saat perubahan dan periode berikutnya. Jadi misalnya gini, perusahaan beli mobil di tahun 2010 dengan umur manfaat 5 tahun, sudah disusahkan 3 tahun, kemudian waktu direvisi ternyata diperpanjang jadi 4 tahun lagi. Nah, revisinya ini tidak dimulai dari awal, tapi dari setelah adanya revisi, paham ya? Nanti kita lihat contohnya apa. Yang kedua, tidak berlaku surut atau periode sebelumnya itu tidak dihitung, serta tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang luar biasa. Ini contohnya, Afrika DHS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki umur ekonomis 10 tahun dengan nilai residu 10.000. Biaya perolehan 510, nilai residunya 10.000, umur manfaatnya 10 tahun. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Jadi tinggal 3 tahun. Pada tahun 2010, tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan umur ekonomis seharusnya 15 tahun dengan nilai residu 5.000. Berarti di sini ada revisi terkait umur dan nilai residu. Pertanyaannya, bagaimana jurnal untuk menyesuaikan depresi tahun-tahun yang lalu? Jawabannya, tidak ada penjurnalan karena tidak berlaku surut. Ketika ada revisi, yang terpengaruh hanya saat terjadinya revisi dan setelah revisi periode selanjutnya. Periode sebelumnya tidak kena imbas apapun, jadi tidak ada jurnal untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Yang pertanyaan kedua, itulah depresiasi untuk tahun 2010 kita itu.
Biaya peralatan tadi perolehannya 510, nilai reviewnya 10.000, sehingga dasar penyusutan yang pertama itu adalah 500.000. Waktu itu yang pertama umur manfaatnya 10 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya itu 50.000. Karena menggunakan garis lurus ya, tinggal 500.000 dibagi 10, sehingga penyusutan per tahun 50.000. Di tahun sampai tahun ke-7, sehingga total akumulasi penyusutannya adalah 350.000. Nilai bukunya sisanya adalah 160.000. Paham ya sampai sini ya? Nilai bukunya 160.000. Karena sudah disusutkan 350.000. Lalu ada revisi. Nilai residu yang baru jadi 5.000. Sehingga dasar penyusutannya 155.000 dan umur manfaatnya tadi direvisi menjadi 15 tahun karena udah kepakai 7 berarti tinggal 8 tahun. Sehingga ada perubahan di tahun ke-8. Penyusutannya tidak lagi 50.000 tapi 19.375. Penyusutan yang dari tahun 1 sampai tahun 7 itu tidak berubah sama sekali. Berubahnya dimulai dari tahun ke-8 sampai tahun ke-15 nanti. Ini ya, jadi paham ya tadi yang saya bilang bahwa ketika ada revisi tidak berlaku surut itu karena periode sebelumnya tidak terpengaruh sama sekali. Maka jurnal tahun 2010 adalah beban penyusutan 19.375 di debit dan kreditnya akumulasi penyusutan 19.375. Oke, kita masuk ke mengakui penurunan nilai. Aset tetap jangka panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset, baik dengan menggunakannya atau menjualnya. Maksudnya, kalau tadi ya tidak bisa lagi digunakan atau tidak lagi menghasilkan sesuatu, maka diturunkan nilainya. Aset dari aset tetap ini diturunkan nilainya. Setiap tahun, perusahaan mereview indikator penurunan nilai aset, di mana indikator tersebut termasuk penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Jadi ini case khusus, misalnya tadi beli mobil atau beli mesin, tiap tahun direview, dia mengalami penurunan nilai atau enggak. Nah, ketika ada penurunan nilai maka dia harus dites. Kalau enggak ya nggak perlu dites. Kita akan lihat contohnya biar lebih gampang dalam memahami. Jika indikator penurunan nilai itu benar-benar ada, maka uji penurunan nilai atau impairment test harus dilakukan. Nah, melihatnya adalah dari jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Kalau besar jumlah terpulihkan, berarti itu tidak ada yang namanya penurunan nilai. Nah, kalau ada penurunan nilai, kalau nilainya lebih tinggi dari nilai wajar, maka dia yang menggunakan nilai pakai. Kalau lebih tinggi nilai pakainya, dia menggunakan nilai wajar dikurangi untuk biaya untuk menjual. Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat di sini. Ini contoh soal agar lebih mudah dalam memahami. Asumsikan cruise company melakukan uji penurunan nilai atas peralatannya. Jumlah tercatat peralatan cruise 200.000, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 180.000 dan nilai pakai 250.000. Jadi nilai tercatatnya adalah 200.000. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 180.000, nilai pakainya 205.000, sehingga jumlah terpulihkannya 205.000. Maka ini tidak ada penurunan nilai karena jumlah tercatat itu lebih kecil dibandingkan jumlah terpulihkan. Jadi masih menghasilkan dan hasilnya lebih tinggi. Lanjutannya yang tadi, asumsikan informasi yang sama untuk cross company, kecuali bahwa nilai pakai peralatannya atau nilai pakai tadinya nilai pakainya 180.000, 205.000 maaf. Tadi nilai pakainya 250.000, sekarang nilai pakai peralatan cruise-nya itu 175.000. Ini asumsi saja. Bukan, jadi nilai pakai peralatannya 175 bukan 205, sehingga jumlah tercatatnya 200.000 dan nilai pakainya 175, sehingga nilai pakainya lebih rendah daripada jumlah tercatatnya. Dan yang digunakan adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ini jumlah terpulihkan, sehingga ada penurunan nilai sebesar 20.000 atau kerugian penurunan nilai sebesar 20.000.
Nah, maka yang dicatat oleh Cruz adalah jurnalnya, debitnya adalah kerugian atas penurunan nilai 20.000 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 20.000. Kita masuk lagi ke ilustrasi dari penurunan nilai. Kasus 1. Pada 31 Desember 2011, Hanoi Company memiliki peralatan dengan biaya perolehan 26 juta. Biaya perolehannya 26 juta, akumulasi penyusutannya 12 juta. Peralatan ini memiliki umur ekonomis 4 tahun dengan nilai residu 2 juta. Di bawah ini merupakan informasi yang berkaitan dengan peralatan tersebut. Yang pertama, pada 31 Desember 2011, peralatan memiliki nilai buku 14 juta karena perolehan 26 juta. Kemudian penyusutannya 12 juta sehingga nilai bukunya 14 juta. Kemudian Hana memakai metode garis lurus untuk menghitung penyusutan. Jadi 26 juta dibagi 4, 24 juta dibagi 4 sehingga hasilnya 6 juta penyusutannya tiap tahun. Hanoi menetapkan bahwa jumlah terpulihkan di tanggal 31 Desember 2011 itu 11 juta. Sisa umur ekonomisnya setelah 31 Desember 2011 adalah 2 tahun. Kita lihat. Nah, jadi Hanoi mencatat penurunan nilainya peralatannya pada 31 Desember 2011 ada seperti ini. Jadi jumlah tercatatnya 14, jumlah terpulihkannya 11 juta, sehingga ada kerugian penurunan nilai senilai 3 juta. Maka jurnalnya adalah kerugian atas penurunan nilai di debit 3 juta dan akumulasi penyusutan peralatan 3 juta di kredit. Setelah mencatat rugi penurunan nilai, jumlah terpulihkan menjadi dasar dari aset yang turun nilainya. Apa yang terjadi jika terdapat tinjauan di masa depan yang menunjukkan bahwa aset yang sudah turun tadi nilainya karena jumlah terpulihkan aset tersebut menjadi lebih tinggi dari yang tercatat? Berarti rugi penurunan nilai itu dapat dibalikan, dapat dikembalikan lagi seperti semula atau minimal mendekati nilai semulanya. Ilustrasinya, Tan Company membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2010 seharga $300.000. Umur ekonomis 3 tahun dan tidak memiliki nilai residu sehingga penyusutannya seperti ilustrasi yang ada di slide. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010, Tan mencatat rugi penurunan nilai 20.000 sehingga Tan membuat jurnal rugi penurunan nilai di debit 20.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 20.000. Beban penyusutan dan jumlah tercatat terkait penurunan nilai itu adalah sebagai berikut. Nah, pada akhir tahun 2011, Tan menentukan bahwa jumlah terpulihkan peralatan itu 96.000, yang mana jumlahnya lebih besar dari yang tercatat sebesar 90.000. Sehingga Tan membuat jurnal dengan akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan di debit sebesar 6.000 dan pemulihan rugi penurunan nilai 6.000. Nah, pemulihan rugi penurunan nilai ini akan dicatat pada akun pendapatan atau bagian pendapatan dan biaya lain-lain pada laporan laba rugi. Oke, dan kita masuk ke unit penghasil kas. Dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk menilai aset tunggal untuk menentukan penurunan nilai karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya. Maka perusahaan harus mengidentifikasi kelompok terkecil dari aset yang diidentifikasi sebagai unit yang menghasilkan arus kas secara independen terhadap arus kas dari aset lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penurunan nilai aset yang akan dilepas. Yang pertama adalah melaporkan aset yang turun nilainya sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai wajar dikurangi biaya menjual. Yang kedua, tidak menyusutkan atau mengamortisasi aset yang dimiliki untuk dilepas selama memegang aset tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat menaikkan write up atau menurunkan write down.
nilai aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode mendatang, asalkan jumlah tercatat setelah kenaikan tidak pernah melebihi jumlah tercatat dari aset sebelum penurunan nilai. Ini grafik akumulasi untuk penurunan nilai. Jadi jika jumlah terpulihkan kurang dari jumlah tercatat, jika ya dia ada penurunan nilai, jika tidak berarti tidak ada penurunan nilai. Nah, ketika ada penurunan nilai, aset yang dimiliki untuk digunakan itu ditandai rugi penurunan nilai kelebihan jumlah tercatat di atas jumlah terpulihkan, kemudian disusulkan berdasarkan biaya perolehan yang baru dan pembalikan rugi penurunan nilai diizinkan. Tapi ketika aset dimiliki untuk dijual atau dilepas, maka nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dan yang kedua, tidak ada penyusutan yang dilakukan. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.